Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Vario 150 ini yang dari Tangerang ya, nih. Dari Tangerang mana? Mauk ya, Kronjo. Perkiraan 2 jam kurang lebih ya. Ini dengan permasalahan, ada beberapa masalah ya. Mending kita langsung aja nih tanya ke yang punya motor, biar yang punya motor yang jelaskan untuk kronologis masalahnya apa aja gitu. Ini sebelumnya sempat pernah beberapa kali masuk bengkel tapi nggak sembuh-sembuh ya. Nah sekarang kita tanya aja untuk keluhan-keluhannya, inti-intinya aja gitu. Nih. Kesini aja. Pegang, jangan terlalu dekat mikrofonnya, agak jauh. Nah, untuk keluhan pertama kan tadi ada 3 ngomongnya keluhannya. Satu-satu sebutin. Pertama nggak bisa starter. Bunyi cetek-cetek doang. Di bagian box kaki. Yang kedua suara mesin kasar. Menggelitik gitu. Terus lamsang juga nggak normal. Terus yang terakhir tadi apa, klakson atau apa? Klakson mati, nggak mau ngangkat. Bisa. Jadi itu masalahnya itu doang gitu. Yang pengen dibetulin. Jauh-jauh dari Tangerang. Emang niat mau kesini. Udah itu doang. Udah. Silahkan duduk lagi sambil ngabuburit ya. Santai aja. Yang penting kita cari nih masalahnya nanti bertahap satu persatu. Dari mulai pertama yang udah disebutkan si masnya tadi, pertama yaitu nggak bisa double starter. Nah, ini kita perbaiki pertama double starter ya. Yang kedua dia nggak bisa klaksonnya nggak bisa. Yang ketiga itu mesinnya berisik dibarengi dengan langsam yang tidak normal ya. Nah kira-kira ini masalahnya, titik-titik masalahnya di bagian mana ya, langsung aja kita tutorial kan ya. Naon hiji deui? Di bagian dia ngehiung. Di bagian naon? Di bagian si piti. Kayak ngehiung kalau digas nyung gitu, ada suara hiungan. Oh, ngehiung. Sono. Nah, itu mah untuk di bagian piti nanti kita finishing ya. Terakhir, yang penting pertama mesinnya berisik. Yang kedua double starter nggak bisa, klakson nggak bisa, dibarengi langsamnya nggak stabil. Nah itu dulu yang kita kejar, intinya dulu gitu. Nanti adapun untuk ngehiung di bagian sepiti, biasanya kalau ngehiung di bagian sepiti itu nggak jauh dari bearing puli biasanya ngehiungnya. Kalau ngehiung di bagian puli gitu, itu pun kalau di bagian puli. Kalau ngehiungnya saat komponen puli atau sepiti dilepas tapi masih tetap ada ngehiung, berarti itu masalahnya bearing. Biasanya bearing kruk as yang gede, biasanya yang sebelah kiri. Kalau kita dalam kondisi mengendarai motor, sebelah kiri, sebelah sini biasanya. Oke teman-teman, langsung saja untuk masalah-masalahnya kita coba nyalakan nih ya. Dari nyampe konsep. Nah sekarang kita kontak. Ya. Speedometer ini menyala. Tuh. Nyala ya. Lampu cek engine ini tidak ada kedipan, ini menandakan bahwasanya tidak ada histori kerusakan di memori ECU. Oke. Tuh. Berarti aman ya. Nah, sekarang kita kontak lagi. Kita mundur. Kita double starter, agak mundur konsepnya. Biar kelihatannya agak jauh. Tuh. Enggak nyala. Tuh. Switch rem belakang enggak nyala. Cuman di sini di bagian box aki ini terdengar ada suara ter gitu saat di double starter nih. Centung suaranya. Oke. Untuk yang selanjutnya klakson nih. Ini cuman ada suara jekluk gitu. Oke. Terus untuk yang terakhir berhubung ini tidak bisa double starter, kita engkol, mundur konsep. Kita dengarkan suaranya seperti apa nih.
agak jauh. Oke ya teman-teman, itulah keluhan-keluhan daripada pemilik motor ini dan kendaraannya. Nah, untuk dari suara, ini suaranya cenderung seperti ya, menurut pengalaman saya, suara seperti ini biasanya bermasalah di bagian rantai keteng kendor, diakibatkan oleh penekan ketengnya yang sudah lemah biasanya. Terus yang kedua, suara yang kayak gini bisa jadi dari setelan klepnya terlalu renggang gitu, jaraknya. Ya, sehingga akan menciptakan suara berisik seperti ini ya. Tapi teman-teman jangan memvonis di suatu titik tertentu sebelum melalui proses pengecekan, karena suara itu kadang-kadang bisa manipulasi ya. Walaupun suaranya biasanya seperti rantai keteng, seperti penekan keteng, seperti setelan klep, tapi biasanya juga bukan, menipu gitu biasanya. Nah sekarang tanpa kita memvonis suatu titik masalahnya di komponen mana, kita cek dulu secara bertahap. Oke, untuk di bagian mesin. Namun untuk di bagian mesin nanti sesi ketiga. Yang penting kita perbaiki di bagian double starter dan juga klakson dulu gitu ya. Nah sekarang kita perbaiki klakson dan double starter. Dimana untuk memperbaiki klakson dan double starter ini ada kaitannya dengan baterai ya, ada kaitannya dengan baterai. Jadi langkah pertama untuk penganalisaan secara awam aja, kita coba menggunakan baterai atau aki yang normal dulu gitu ya. Nanti aki ini dipasang ke motor yang normal akinya dipasang ke sini ya. Nanti untuk aki yang ini di motor yang normal bisa starter apa enggak, dan bisa klakson apa enggak gitu ya. Kalau bisa kita simpulkan masalahnya aki tidak rusak gitu. Satu ya, bisa kita vonis bahwa aki tidak rusak. Dan misalkan motor yang normal akinya dipasang ke sini, kebuktiannya tidak bisa double starter juga, berarti masalahnya bukan di bagian aki dong. Untuk memperkuat ya, bukan di bagian aki, berarti masalahnya di yang lain gitu, di bagian sektor yang lain. Bisa jadi dari kabel, bisa jadi dari speaker klaksonnya bermasalah gitu ya. Untuk starter biasanya kalau bunyi cetek kayak gini, kalau enggak dari relay starter, kalau enggak dari ACG-nya yang bermasalah, yang paling sering terjadi yaitu di bagian soket, di bagian ECU ya, di bagian ECM yang di bagian sini, kabel yang gede-gede ada 3 biji, biasanya bosong gitu ya. Oke teman-teman, tanpa mempraduga-duga langsung aja kita praktekkan. Oke. Motor beat di jerayat ya tak? On. Motor beat di jerayat tak? Coba keluarkan sakedeng. Nek aja jalakin nak. Sakedeng. Nah, kita buka, kita ngeluarin motor yang di dalam nih, yang untuk double starter, nyoba aki gitu, yang double starternya tidak bermasalah. Intinya motornya sehat gitu, yang di dalam. Sekarang kita buka. Oh, bengkeng maaf. Nah, ini juga udah nggak ada bautnya. Satu, ini tinggal buka kayak gini. Baut. Nah, ini juga bisa dicek pakai apometer, tapi untuk mempermudah audiens menonton ya, mempermudah cara tutorialnya, ini mending ini aja ditukar akinya pakai yang normal. Nah, gini. Nah. Ya, nih. Kita ke sini. Tadi konsep.
Nih, ini yang normal nih. Klakson bisa, double starter bisa. Berarti tandanya akinya normal dong, tidak ada masalah gitu. Keng, kunci 10 maaf, Keng. Kunci 10. Kak. Nah. Nah, Keng, aki iya. Aki itu pasang ke dia. Ayo bang hijin Alin. Oh, bau daya. Nah, ya ini udah dipasang nih. Sekarang kita coba kontak. Ini menyala. Kita klakson. Klakson masih tetap. Tuh. Masih bunyi cekluk 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 cekluk. Agak mundur Ustaz. Nah. Sekarang kita double starter. Sini. Tuh. Relay cuma bunyi celek 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 celek. Tuh. Ceklik 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 ceklik. Oke. Nah, sekarang ke sana. Nih. Ini udah dipasang. Agak jauh konsep ininya. Nah, kita double starter. Klakson aman. Starter cokcer. Oke. Keng, Alandi Keng. Ada konsep. Oke, teman-teman. Untuk baterai ini aman. Kebuktiannya di motor itu bisa menyala. Baterai yang di sana ke motor ini nggak bisa menyala. Ya, berarti baterai aman. Secara logika berarti bukan di bagian baterai. Itu ya intinya. Nah, lantas masalahnya di bagian mana? Untuk double starter dan klakson, kita buka di bagian depan, soket di bagian ECM di sini biasanya gosong. Ya, apa salahnya kita cek. Ya, pasang deh. Kita cek. Dan juga klakson ini cuma bunyi deng 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 deng. Itu biasanya spekernya yang bermasalah. Spekernya, karena kalau ada pergerakan di bagian klakson bunyi deng 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 deng, berarti itu tandanya arus positif dan arus negatif yang masuk ke bagian klakson itu ada. Cuman spekernya yang bermasalah biasanya. Kalau misalkan saat ditekan double klakson, ditekan klakson ini tidak ada pergerakan sama sekali, teman-teman bisa patut curigai, bisa jadi tombolnya yang bermasalah, bisa jadi kabelnya. Kalau untuk kasus ini kan ada suara ke bagian klaksonnya, berarti arus dan tombol itu tidak ada masalah gitu. Oke, berarti kemungkinan besar si spekernya yang bermasalah. Sekarang kita buka, bos.
Bau-baunya karat. Oh, ini udah pecah. Tuh. Nggak ada baut. Ada bautnya, cuman tinggal satu yang di bawah. Sini aturan ada nih. Nah, ini tinggal dicungkil. Ini bekasnya nyungkilnya pakai obeng nih, makanya pada lecet-lecet luboknya. Kalau pakai nyungkilnya pakai besi, pakai logam, ini pasti rusak nih, kalah si boknya. Jadi alat cungkilnya harus pakai yang kayak gini, biar tidak rusak di bagian boknya tuh. Nah, ini nggak ada baut teman-teman, cuman soket-soket doang. Ini soket-soket, cuman klip-klip kayak gini nih. Ini yang hijau, bagian sini pokoknya nggak ada baut. Nah ya teman-teman, oke. Ini klaksonnya udah menggunakan klakson Kiong, ya. Udah menggunakan klakson Kiong. Nah, untuk mengetahui bahwa spekernya ini rusak apa tidak, kita buka klaksonnya. Oh, ini udah pakai masa. Tuh, masanya apakah masanya tidak connect? Karena ini ada kabel masa yang di belakang klakson Kiong. Ini menggunakan relay apa enggak ini? Pakai klaksonnya, pakai relay apa enggak? Enggak, langsung aja. Nah, sekarang kita coba tempelkan ke masa, kontak kayak klakson. Tuh. Lagi. Kadang bisa, kadang enggak. Tuh. Tuh. Kadang bisa, kadang enggak. Oke. Nah, ini berarti kemungkinan klaksonnya. Sekarang kita buka. Ceklan keng, klaksonnya keng. Nah, cabut. Untuk langkah pengecekan, ini langsung ke sini. Ke sini bos, ke aki langsung. Apakah spekernya yang rusak? Nah, biasanya kalau klakson yang bagus, yang mahal, di sini ada tulisan positif negatif. Di mana letak positif dan di mana letak negatif. Kalau ini nggak ada positif, nggak ada negatif. Berarti ini bisa dua-duanya bebas, mau positif, negatif. Negatif di sini maksudnya boleh, atau negatif di sini boleh, atau positif di sini boleh. Bolak-balik mah enggak, karena di sini tidak ada petunjuk bahwasannya positif dan negatif gitu. Sekarang kita coba.
klakson ini bagus. Terus lantas masalah di bagian mana? Nah, biasa yang saya ketahui ya teman-teman, untuk klakson, untuk menggunakan klakson kiong kayak gini, ini berapa watt nih kurang tahu nih. Ya. Ini aturan harusnya menggunakan relay. Jadi setrum utamanya kalau masuk dari klakson biasanya sikringnya kurang support. Dia suka putus sikringnya kalau nggak dirubah ke lebih gede ampernya. Ya, biasanya kalau biasa saya pasang, kalau menggunakan klakson yang seperti ini harus menggunakan relay, di mana output positifnya 12 voltnya ini langsung masuk ke bagian baterai. Nanti untuk yang dari tombol starter yang dari sini kabel 2 ini yang menjadi pemicunya, pemicu positif dan negatif, oke? Gitu biasanya. Nah ini, kalau untuk di bagian sini kita cek arusnya, tes pen aja, tes pen. Tembak ke dia. Ya, cepat ya. Nah. Bentar. Tuh, arusnya ada. Oh. Ya. Tuh. Ini lantas masalahnya di bagian mana? Di bagian kabel ini bukan, dan di bagian klakson ini bukan. Lantas masalah di bagian mana? Cara pengaplikasian pemasangannya yang kurang pas. Ini tinggal diberikan relay, pakai relay, terus arus utama positifnya masuk ke bagian baterai langsung gitu. Yang dari positifnya masuk ke relay, dari relay dia nanti dipotong oleh pemicu, ya. Nanti pemicu kalau pemicunya diaktifkan positif negatifnya, nanti ada arus yang masuk ke sini gitu. Oke? Masuk ke sini. Positifnya, negatifnya tinggal dijemper aja ke bagian bodi, ke bagian bodi. Insya Allah starternya insya Allah klaksonnya normal kembali gitu, oke? Relaynya ada nggak? Nggak ada. Oke, kebetulan di sini juga relaynya lagi kosong gitu. Kalau ada kita coba. Ya, pokoknya intinya masalahnya di pemasangan aja kurang pas gitu. Harus menggunakan relay. Oke, klakson tidak rusak, jalur kabelnya tidak rusak, cuman pemasangan yang kurang pas. Oke, ini kita anggap ini udah selesai ya. Ini udah selesai. Speaker tidak rusak, jalur kabel tidak ada masalah. Cuman pengaplikasian pemasangannya yang kurang pas. Oke. Nah, selanjutnya ke bagian starter. Oke. Starter ini biasanya kabel ini yang gosong nih. Nah, biasanya. Tapi ini nggak gosong. Ini bukan aslinya, pernah diganti ya. Oh, soalnya dari kabelnya bukan yang ori. Hujan guys. Ini juga ada kabel. Kabel apa ini? Ini bekas apa? Kabel apa ini? Nggak tahu. Aduh. Ini ada kabel eksternal nih, bukan bawaan motor. Coba Keng buka aja Keng, buka belah boxnya. Oke teman-teman, tadi konsep. Nah untuk double starter ya teman-teman nih, ini ternyata bener soketnya meleleh. Tuh. Soketnya meleleh. Oke, tuh. Kita buka nih. Tuh. Tuh. Biasanya yang meleleh ini di sini, tapi ini kok ada yang di bawah yang meleleh gitu tuh. Nah, tuh. Kita cabut. Nah ini kabel apa lagi ini nih? Nah ini saya kurang tahu nih kabel apa nih. Ada kabel eksternal nih. Ini jalurnya kemana? Keng ceklan Keng. Ya. Tuh.
Ini nggak ada fungsi bos. Tuh, ini kemana larinya ini? Coba ya. Ini nggak ada koneksi sama sekali loh. Nah, oke. Nah, tuh tidak terkoneksi kemanapun. Ini kita putus aja ya. Nih, ini ngelepasnya nggak susah. Nih ada sekunnya. Tuh. Nah, ini tidak terkoneksi kemanapun. Kurang tahu ini bekas apa. Oke. Sekarang fokus ke starter dulu. Untuk klakson nanti kita praktekkan nih untuk pemasangan relaynya. Cuman relay yang dikhususkan untuk klakson ini tidak ada. Nanti kita akan substitusi menggunakan relay yang ada di sini nih. Kalau di sini ada nih. Adanya relay yang besar. Yang kecil nggak ada. Jadi kita pakai relay yang besar. Oke? Pakai relay yang besar. Ini juga bolong. Ah nih, bolong nih. Ini bekas apa noh? Bolong. Congkelan. Dicongkel. Waduh, tuh bolong. Sebelum Oh, sama mekanik sebelumnya dicongkel. Ini tuh sempel. Ini kalau ada air masuk, relay pasti rusak. Ini sekarang kesini dulu, fokus ke sini. Nggak bisa dibuka lagi meleleh. Tuh. Keras bos. Nah. Keng, tarik Keng. Ini kita tekan pinnya, tarik coba. Aduh, menyatu udah. Nah, alhamdulillah untuk di bagian sini ini tidak meleleh. Ini tinggal kita rapatkan aja. Aduh, tuh udah rapuh. Oke, tidak masalah dulu. Sekarang yang ini, yang meleleh kabel yang tengah. Ini kita ini teman-teman nih, ini masalahnya di sininya kosong ya, di sininya kosong. Makanya teman-teman yang mau ke sini harus ini dulu, ngechat dulu ya, DM dulu di IG, kan IG udah dicantumin tuh, DM lu dari IG. Nanti kita bisa siapkan gitu apa alat-alatnya. Nah, yang tengah nih yang meleleh. Ini caranya gimana nih? Taspen kan? Ini untuk masalah pergantian nanti gampang ya. Yang penting kita tahu dulu inti masalahnya. Untuk masalah pergantian nomor sekian gitu. Kayak ayat tangletik kan? Ada apa ya?
Nah, ini kita lepas dulu. Untuk sementara kita koneksikan dulu ke sini. Nah, ini mah sekedar untuk ngebuktiin aja gitu. Ada kaset. Matikan lagi. Double stack agak jauh. Nih. Oke. Matikan. Double starter. Nih. Coba. Agak jauh, Kosep. Kontak. Double starter. Gimana? Ya. Tokcer kan? Nah, ini masalahnya. Pertama untuk double starter ini dari sini. Soketnya kosong. Si A nanti tinggal ganti soket. Berhubung di sini kan stoknya nggak ada, kosong. Jadi kita tidak ready spare part. Ini tinggal ganti ini, langsung sembuh. Ganti ini, ya, ganti ini soket untuk starternya. Nah, sekarang untuk masalah pertama sudah terpecahkan. Starter ini dari sini masalahnya. Nggak usah ganti baterai dan sebagainya, nggak usah memperbaiki ke yang lain, tinggal ini doang yang dibenahi. Terus yang selanjutnya klakson. Nah, klakson ini jelas bahwasannya cara pengaplikasian pemasangannya tidak menggunakan relay. Kalau menggunakan relay, ini pasti top chair, pasti sembuh. Oke? Karena arusnya tidak melalui sikring, tidak melalui output kunci kontak, ya, melainkan langsung ke bagian baterai. Adapun untuk pemicunya, ini tetap dua kabel ini yang digunakan. Ya, dua kabel yang dari klakson yang digunakan, positif dan negatif. Saat ditekan double starter, ini akan ada arus. Pokoknya positif dan negatif gitu. Oke? Nah, ini untuk Honda nih. Untuk Honda kayaknya yang dimainkan itu arus positif. Kayaknya. Kalau untuk Yamaha yang negatif yang dimainkan, coba tekan ke dia. Pasang. Kita cek satu. Tuh. Jadi arus positif yang dimainkan. Kabelnya kabel warna abu-abu atau non ya, Keng? Abu-abu non ya. Nah, ini nih. Abu-abu nih. Ini yang positif. Biru muda ya. Biru telur asin muda gitu. Tuh.
Ya, yang dimainkan arus positif. Yang dimainkan masanya kurang pas. Tuh, yang dimainkan. Yang standby, yang ready itu arus negatif. Tanpa dikontak, ini masuk ke tuh, ini ke positif, ini ke negatif. Jadi yang standby ini negatif. Kalau untuk Yamaha yang standby itu yang positif, yang dimainkan masanya. Bedanya gitu. Untuk Honda yang Yamaha untuk jalur klakson. Nah, sekarang untuk pengaplikasian menggunakan relay, oke, ini udah kita siapkan. Ini Mas Pian mencungkil-cungkil ini nih tuh, bekas regulator sekunnya digunakan. Nah, ini menggunakan relay sini, relay yang gede ini, ya. Berhubung relay untuk klakson dan untuk starter yang dikhususkan, relay yang di bagian klakson dan di bagian starter, ya, itu eksternal khusus gitu, dibuat khusus. Tidak ada untuk misalkan relay starter yang ini misalkan untuk apa, tidak ada paten digunakan di kendaraan gitu, relay yang dikhususkan untuk klakson dan starter. Jadi dia eksternal, bisa masuk kemana-mana gitu. Sedangkan di sini kita fokus menggunakan relay yang di sini, bisa menggunakan yang kecil, bisa menggunakan yang besar. Cuman di sini kita adanya yang besar. Bedanya nanti kalau menggunakan relay ini, bedanya kayak gimana? Ini saat kontak off di klakson itu bisa, cuman sekali doang. Jadi di bagian dalamnya ini menyimpan, ada kapasitornya. Jadi menyimpan setrum yang sudah masuk, dia agak ada sedikit tersimpan di sini. Kalau menggunakan relay ini. Tapi kalau misalkan menggunakan relay kaki 5 atau kaki 4 yang dikhususkan untuk pemasangan instalasi kelistrikan, ya, terutama untuk klakson dan starter dan kelistrikan yang lainnya, itu tidak ada kapasitornya, melainkan dia tidak bisa menyimpan setrum di sini. Kalau ini bisa, gitu, oke. Sekarang kita aplikasikan nih. Nih, pertama ini bisa ada yang dari sini. Nih. Nyampe tuh. Kabel ini. Solasi itu, kan. Nah, ini masuk ke sini, ke bawah. Dadakan aku, Sep. Ya Allah, dadak langsung. Soalnya si iya gini bekas kilo bakannya perasaan. Untuk ke bagian mesin nanti dulu ya, satu persatu. Agak mundur konsep. Nah, ini ke sini. Ini disambung. Tambah kabel. Untuk nyambung kabel di bagian sini ini dikepang ya teman-teman, biar kuat. Gini, dikepang. Nah, kepang kayak gini. Nah, seperti ini. Terus ini masuk ke single positif, ke bagian baterai, ke positif. Nah, positif. Nah, ini tinggal diukur masuknya kemana, ke atas, ke sini, supaya tidak mengganggu ke pergerakan roda depan dan komstir gitu. Sini. Oke. Dan ini untuk pemicunya tetap tidak ada yang dirubah. Untuk pemicu di bagian klakson, untuk dua kabel yang dari klakson bawaannya positif dan negatif nih. Kalau bawaannya ini seperti tadi, ini tidak bisa menyala, kadang-kadang gitu berat. Nih, tuh, cuman cekluk tuh.
Ya. Oke. Nah, sekarang relay mana tadi? Nah, ini relay. Sekarang kita aplikasikan. Di mana di sini ada 5 kabel, 5 sekun. Ini yang digunakan cuma 4. Ya. Ujung sini, ujung sini. Yang tembaga warnanya tuh. Sekunnya yang tembaga, kakinya. Tembaga di sini masuk. Boleh dari sini, boleh ini. Ini masuk ke sini, Keng, masukin, Keng. Ya buka aja nah. Ya kepanjangan nih. Relaynya turun di dia ya. Ya di dia, Keng ya. Ya, potong sekian. Nah, ini masuk ke bagian sini 1. Pasang. Di kepang. Tapi pasang ini dulu nih. Nih, pasang ini dulu supaya nantinya potong. Bagi 4 aja. Terus. Nah. 3 4. Nah, ini supaya tidak terkoneksi satu sama lain. Pasang. Masukin kayak gini. Nah, semuanya. Nah, satu lagi. Nah, balikan ya, Keng. Mantap. Nah, ini. Yang ini aja, Keng. Ini ya. Nah, ini pasang di kepang. Ini yang single positif yang dari baterai tadi. Ya ini. Nanti yang satu ini nih. Ini masuk ke klakson ke sini. Nah, ke sini. Ini menggunakan sekun lagi nih. Nih, pasang. Isolasi dulu. Nih, isolasi. Nah, ini ya, ini pasang ke sini. Nanti kita review setelah pemasangan. Kita jelaskan fungsi daripada relay ini. Agak mundur konsep ya. Nanti terakhir kita ke bagian mesin. Ini ke bagian instalasi kelistrikan dulu, starter dan klakson. Yang penting dia normal dulu gitu, 2. Nanti ke mesin. Kalau durasinya terlalu lama, bisa kita nanti masuk ke part 2-nya. Tapi kalau misalkan durasinya masih terjangkau, kita lanjut, bos. Nah, ini pasang. Ini. Nah, kabel ini ada yang mana gede ya? Nah. ETB-nya. Gorengnya. Nah, tapi lah. Ini pasang ke sini. Nah, pasang masuk lagi. Nah, buka. Nah, kalau ini jangan ke sini. Ini masuknya yang ini. Ke sini 2. Bebas. Yang mana juga bebas. Bebas.
Ini aja nih pas sambungan nih, udah ada sambungan kita lepas aja, lepas sambungannya, dipotong juga nggak masalah, karena ini bekasnya bekas nyambung tuh, sekalian dipotong aja nggak apa-apa. Buka, ini kan kabel bawaannya. Kalau misalkan kabelnya belum pernah dipotong, nggak ada sambungannya, teman-teman sekunnya tinggal dilepas aja, tambah sekun di cabang. Kalau ini kan udah terlanjur sebelumnya udah pernah disambung, jadi udah rusak, sekalian kita benahi gitu. Nah, ini masuk ke sini. Ini harus positif yang bawaannya nih. Kadang-kadang netizen itu pedas gitu. Kenapa dirusak kabelnya? Kenapa dipotong? Gitu. Orang sebelumnya juga udah terpotong gitu. Udah pernah ada yang motong, atau sekalian kita potong aja gitu. Udah kan ini udah pernah diganti. Kalau kabel bawaannya nggak nyampe sampai panjang kayak gini, cuma di sini doang nih. Gitu. Nih, ini pasang ke sebelah sini. Nah, untuk selanjutnya teman-teman ya, ini jangan dulu di apa? Jangan dulu dibungkus dulu. Ya, nanti yang ini koneksi ke bagian sini, masanya. Nyari yang masa. Yang masa ini kabelnya kalau lihat dari pusat itu kabel warna hijau. Set. Ini yang masa. Coba pakai tes pen buktikan. Tes pen, nih tes pen loh. Ini tempel. Ini tempel, ini ke aki tanpa kontak. Nah, kan bener. Tuh. Wah, hujan nih. Nah, ini tinggal tempel ke sini. Ini ke sini bisa, yang penting ke bagian ground, ke body bisa gitu. Nah, pasang. Wah, hujan. Pelan lah, geng. Pelan lah. Saya gantung lah. Nyokot ya, Pak. Nih, kalau hujan kan atasnya berjaringan. Ini suaranya pasti nggak karuan nih, campur aduk. Jadi kita menggunakan peredam suara. Nah, kayak gini. Nah, ini udah terkoneksi. Sekarang kita cek. Biar yang punya yang ini, yang kontak. Nada hard konsep. Itu tuh. Pelakon. Oh. Lagi. Pencet tekan terus. Yang lama. Enggak, lagi. Gimana? Top tier. Ini harus pakai relay. Nah, sekarang kita jelaskan nih. Kita jelaskan ke bagian sini. Ini jalur-jalurnya, matikan kontak, ceklan, geng. Fungsi daripada relay. Nah, ini kan single positif yang kita ambil yang dari aki tadi. Di sini, ini masuk ke sini. Nanti outputnya ke sini. Ke bagian klakson, ke sini. Nih, ini belum bisa tersalurkan ke sini arus positifnya sebelum terkena pemicu antara dua kabel ini. Ya. Ini positif dan negatif atau sebaliknya negatif positif. Kalau kena arus positif dan negatif ini yang dari tombol starter, otomatis yang kabel yang single positif yang dari aki ini akan tersalurkan ke sini. Terus masuk ke sini. Oke, masuk ke klakson. Sedangkan untuk masanya ini kan standby, selalu ready dalam kondisi apapun. Saat posisi apapun. Maupun kontak on maupun kontak off. Single negatifnya ini selalu ready, oke? Nah, cara kerja fungsinya gitu doang. Nah, sekarang kita perbedaan. Kalau menggunakan relay starter atau relay pengisian punya unit motor ini kan nggak ada. Ini punya relay ini nih, pengisian nih. Tadi konsepnya. Tadi tuh. Nah, kita gunakan relay ini nih. Nah, bedanya kayak gini doang nih. Saat dikontak,
Adik konsep keluar. Nah, kontak klakson. Rada jauh. Nah, ini di kontak mati. Ini satu kali klakson ini bisa. Tuh, cuman sekali doang, nggak bisa lagi. Karena arusnya ini tersimpan di sini sedikit. Oke, arusnya sedikit tersimpan. Satu kali klakson dia bisa, tapi yang kedua kalinya nggak bisa. Harus dikontak lagi. Matikan, bisa sekali. Nggak bisa lagi. Oke, ya. Nggak apa-apa kan kayak gitu. Soalnya relay yang dikhususkan untuk klaksonnya nggak ada. Intinya relay aja gitu ya. Pakai ini juga nggak masalah. Nggak akan ngerusak ke bagian kelistrikan lainnya, nggak akan. Sekarang kita bungkus. Bungkus, bos. Hah? 50 jeung masang. Mikrofon akan yang itu nya dibungkus kieu. Bisikan error nih. Hah? Takut error gitu. Durasinya geus berapa menit? 27 lebih. Berarti masih bisa. Kita lanjut ke bagian mesin. Analisa ke bagian mesin. Oke ya teman-teman nih. Ini untuk dua masalah starter dan klakson ini sudah terpecahkan ya, tidak ada misteri di bagian klakson dan starter, udah terpecahkan. Pertama, klakson di bagian relay tidak menggunakan relay. Klakson kiong kayak gini nggak bakalan support, walaupun support dia nggak kuat lama, ke aki akan cepat tekor ya, nantinya ke aki tidak awet, cepat rusak kalau tidak menggunakan relay. Nah, yang selanjutnya untuk starter ini dari kabel ini gosong. Oke, kabel ini gosong. Tinggal nanti untuk penanganan, tinggal ganti soketnya, satu paket yang dari atas ke bawah. Ke bagian bawahnya nggak usah. Ini aja nih, ke sini. Udah, beres untuk starter. Sekarang nanti kita masuk ke sesi yang selanjutnya. Cuman kita tidak buat part 2, melainkan kita lanjutkan di video 1 ini. Oke? Ya, tidak kita potong-potong, tidak dipisah-pisah part 1, part 2, melainkan di satu video ini kita analisa ke bagian mesin. Oke? Untuk starter dan klakson, saya simpulkan ini udah selesai. Tinggal proses penggantian satu doang ini, soket. Ya. Nah, untuk selanjutnya ke bagian mesin, kita skip videonya, kita istirahat dulu. Ya, nanti sambil kita rapihkan di bagian sini, setelah rapi, lanjut ke bagian mesin. Oke, kita skip. Next selanjutnya. Oke teman-teman ya, nih. Saya kira tadi durasinya cuma 24 menit atau 29. Ternyata lama. Udah 50 menit lebih. Hampir 1 jam. Jadi untuk selanjutnya perbaikan di bagian mesin kita lanjut ke part 2. Ya. Karena untuk memperbaikinya beda jalur gitu. Pertama itu di bagian instalasi kelistrikan. Yang kedua itu di bagian mesin. Jadi untuk kasus motor ini 3 permasalahan, yang 2 udah terpecahkan, tinggal 1 di bagian mesin suaranya kasar. Pertama double starter, oke udah sembuh. Yang kedua klakson udah sembuh. Tinggal yang terakhir mesinnya kasar, dibarengi dengan langsam yang tidak stabil atau stasioner yang tidak stabil. Jadi teman-teman tinggal lihat aja di kolom deskripsi atau di kolom komentar, nanti kita cantumkan linknya untuk video perbaikan di bagian suara mesin kasar untuk Vario 150. Nah sekarang coba kita nyalakan. Ini sudah terpasang semuanya, box sudah rapi. Pokoknya untuk di bagian kelistrikan udah terpasang semuanya. Ya. Jadi PR-nya satu ke yang punya motor, nggak dikonsep. Itu soket di bagian ECM yang tadi itu wajib ganti. Karena tadi cuman diakalin doang. Ya. Yang penting udah tahu kan inti masalahnya untuk starter, yaitu di bagian soket tadi gosong. Nah, ini starter. Matikan. Udah oke. Klakson. Nah, ini tinggal suara mesin mundur konsep.
suara mesinnya kasar nih. Oke. Oke, untuk mesin next video selanjutnya ya. Kurang lebihnya saya minta maaf, walaupun sedikit ilmu mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang membutuhkan. Jika berkenan silahkan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi. Nanti di sini Alvin Motor supaya lebih semangat lagi untuk berbagi dan beredukasi seputar otomotif ya. Terutama di bagian treble di bagian kendaraan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.